Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, nanti sesuai aja dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kita mulai aja. Oke, ada palm tree. Ada heart with the key. Ada mas. Ada many option. Runner. Paradise. Oke. Jadi kalau aku rasa saat ini kamu lagi stabil, keadaan hidupmu lagi stabil, terutama dari pencapaian diri, ada pertumbuhan, ada kestabilan, ada security, ya, ada flexibility. Good. Kehidupanmu sekarang ini good. Kalau dari materi, karir, kehidupanmu, kamu bahkan dengan keluargamu fine ya, kamu bahagia, kamu bisa tertawa bebas dengan keluargamu, keuangan bagus, bahkan ada mungkin kenaikan apa namanya gaji, atau bonus, atau ada ada kenaikan jabatan, karir bagus, hidup bagus. Kalau aku lihat kamu bagus, ada pertumbuhan, ada kestabilan, ada ya pokoknya intinya bagus di sini kehidupanmu ya. Ada seseorang di sini yang mau datang ke kamu, seseorang yang ingin menyatakan cinta sama kamu, karena aku lihat di sini kayak dia ingin kembali bersama dengan kamu. Jadi kemungkinan ini adalah orang lama, ya. Orang lama ingin datang lagi untuk menyatakan cinta lagi karena menganggap kamu adalah the one bagi dia, ya. Dan saat ini tuh dia udah ngebuka hati lagi untuk kamu. Jadi mungkin dia sempat kayak ragu sehingga kayak gambling ya dan meninggalkan kamu. Ya, bahkan di sini dia meninggalkan kamu karena keterpura-puraan, dia tidak jujur dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dia menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu bahwa sebenarnya dia cinta, tapi karena mungkin masih ada keraguan, mungkin karena ada pihak lain ya di sini, ada opsi lain yang pernah dia hadirkan di hubungan kalian ini, sehingga dia kayak mungkin memilih pilihan lain itu dibanding kamu. Jadi kamu ditinggalkan oleh dia dan berpura-pura bahwa dia kayak tidak membutuhkan kamu, bahwa dia ada yang lain. Terus itu ya intinya dia di sini curang ya. Dia ada sifat manipulatif, ada sifat memakai topeng ya, tidak jujur, tidak terbuka, ya bohong lah ya, bohong dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu karena pihak ketiga. Bahkan mungkin dengan pihak ketiganya ini dia pernah melakukan one night stand. Kayak gitu. Entah mungkin masa lalunya dia memang pernah one night stand. Ya. Ya, kalau aku lihat seperti itu. Ya. Bisa jadi ya entah open BO atau mungkin ini pasangan. Tapi kalau aku rasa ini adalah pasangan yang mungkin pernah one night stand sama dia. Bisa jadi seperti itu ya. Kalian situasikan aja deh. Nah, dia ini sama kamu dari dulu selalu energinya lari-larian. Ya. Ketika kamu tidak fokus lagi dengan dia, dia datang. Ketika kamu sudah fokus dan berharap sama dia, dia lari. Karena memilih pihak ketiga atau menghadirkan pihak ketiga lagi. Ya. Karena sejujurnya si dia ini itu sebenarnya takut akan komitmen, takut akan apa itu namanya?
relationship, ya. Ada ketakutan, mungkin memang nggak siap untuk bertanggung jawab dalam sebuah komitmen, atau memang ya dalam diri dia ada ketakutan. Dan di sini dia selalu mengikuti apa, dia selalu mendengarkan apa yang ego dia katakan. Ketika dia tahu dia takut dalam berkomitmen, maka ego dia akan lebih kuat untuk menyuruh dia udah pergi aja dari dia, cari yang lain, cari yang lain. Akhirnya beneran dia pergi cari yang lain, gitu ya. Orangnya memang egois, orangnya selalu memikirkan diri sendiri, ya dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain ataupun efek efek yang akan orang lain dapatkan dari tindakan dia. Dia egois, maka sangat-sangat egois ya. Kalau aku lihat di sini, dan selalu memikirkan ego, selalu mendengarkan ego. Tapi kalau aku lihat di sini, kamu adalah paradise dia. Ada di dekat kamu itu membuat dia merasa terhibur, merasa bahagia, ya. Merasa ya bahagia gitu kalau aku lihat di sini. Dia merasa kamu adalah sumber kebahagiaan gitu loh. Mungkin selama ini dikala dia putus atau patah hati dengan pihak ketiga, maka dia akan datang lagi ke kamu. Kayak kamu itu kayak charger gitu loh. Ya. Jadi ketika dia udah habis energinya karena patah hati, dia ngecas lagi sama kamu. Udah penuh, pergi lagi ke pihak ketiga. Nggak tahu pihak ketiganya berapa gitu ya. Entah memang si yang pernah melakukan one night stand ini dengan dia atau yang lainnya juga. Masih ada yang lain. Intinya di sini many option, berarti ada lebih dari satu. Ya, bisa 2, 3, 4, 5, 10, 100, I don't know. Ya, tapi ini banyak. Many option. Oke, kita lihat. Apa sih yang ingin dia katakan? Oke, dia takut kamu berubah. Dia berharap kamu tidak berubah dengan perasaan, sikap, ketulusan, tingkah laku, sikap bucinmu terhadap dia yang selalu mengejar-ngejar dia. Dia berharap kamu tidak berubah. Tolong jangan berubah. Itu ya. Dia takut banget kalau kamu berubah. Bukan berarti berubah jadi Power Rangers, Ultraman, enggak ya. Maksudnya berubah tiba-tiba kamu nggak cinta lagi, tiba-tiba kamu berani untuk pergi dari dia, move on, nggak peduli lagi energi atau memblokir dia atau cuek sama dia. Dia berharap kamu tidak berubah seperti itu. Dia berharap kamu selalu mau menerima dia dalam situasi apapun. Karena selama ini mungkin kamu selalu menerima dia dalam keadaan situasi apapun. Tapi lebih ke kayaknya setiap dia patah hati, setiap dia hancur, setiap dia sedih ya, setiap dia melarat, nah baru datang ke kamu kayaknya ya, kayak gitu. Makanya aku bilang kamu kayaknya di sini charger dia gitu. Oke, oke. Karena di sini dia melihat kamu saat ini tidak melakukan apapun. Ya, kamu tidak perhatian lagi sama dia, kamu tidak peduli lagi sama dia, kamu kayak masa bodoh sama dia. Ya, mungkin dulu kamu setiap dia pergi tiba-tiba dari kamu atau ngeghosting kamu, mungkin kamu selalu kecarian dia. Kamu selalu ngejar-ngejar dia. Kamu yang selalu duluan ngajak dia ngobrol, kamu duluan yang selalu menghubungi dia, kamu duluan yang selalu menawarkan dia ini itu. Kamu yang selalu menservis dia. Nah, kali ini dia melihat ketika dia tiba-tiba menghilang dari hidupmu, kamu cuek. Kamu masa bodoh. Kamu nggak peduli. Nah, ini dia takut. Ya, dengan tindakanmu yang seperti ini, dia takut. Dia takut ternyata dengan apa ya, diamnya kamu ini kamu benar-benar berubah ternyata. Kamu benar-benar move on dari dia, kamu benar-benar pergi dari dia. Nah, ini yang dia takutkan. Ya, di sini udah tolong jangan ubah apapun tentangmu. Di sini kata dia takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Ya, jadi mungkin dulu kami tuh kayak paham gak sih kayak sapi yang dicolok hidungnya pakai apa itu, terus itu diikat sama apa itu tali tambang atau apa gitu ya, terus ditarik kemana dia narik kamu di situ kamu akan ikut. Nah sekarang kamu nggak kayak gitu, di mana ada dia, kamu di tempat kamu bukan di tempat dia.
Nah, seperti itu. Dia takut banget ketika kamu tidak melakukan seperti apa yang dulu pernah kamu lakukan lagi ke dia. Ya. Oke. Okay. Kalau aku rasa saat ini tuh dia sangat lelah. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dulu, dikala kehidupan dia hancur, dikala percintaan dia patah hati, dia ditinggalkan orang-orang yang dia cintai, dia ditinggalkan, karirnya hancur. Ya intinya dulu pokoknya bobrok banget ya ketika dia ada benar-benar di bawah, dia selalu ketika datang lagi ke kamu dapat solusi. Kehidupan dia jadi apa ya namanya itu? Jadi ada solusi gitu loh. Jadi lebih baik gitu ya. Karena gini, kayaknya sih ya, kamu itu kayak bentuk apa sih kayak kucing keberuntungan gitu loh. Apa tuh namanya tuh? Jimat keberuntungan kayak gitu ya. Dikala dia menggenggam kamu, kehidupan dia sejahtera jadinya. Tapi dikala dia melepas kamu, mati sudah dia. Benar-benar terperosok. Dia ditinggalkan pihak ketiga, hidupnya sulit, keuangannya rumit. Kebalik ya. Eh, hidupnya rumit, keuangan sulit. Kayak gitu. Ya. Nah, ketika dia terperosok datang ke kamu, kehidupan dia jadi lagi baik-baik saja lagi gitu ya. Dia jadi mungkin akhirnya dapet apa tender, dapet apa klien gitu ya, dapet konsumen. Tapi ketika kamu dia lepaskan, semua hilang kayak gitu. Jadi kamu itu kayak bentuk jimat keberuntungan dia deh kayak gitu. Nah, dan saat ini ketika dia benar-benar minggat dari kamu dan kamu pun tidak mau selalu ada di sisi dia, kamu tidak mau nguntilin dia, benar-benar hilang keberuntungan dia. Jadi saat ini tuh dia benar-benar lelah dengan keadaan dia, udah dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Sedangkan kamu pun sudah tidak mau menerima dia lagi, ya. Dia sudah tahu kayak kamu sudah tidak mau lagi jadi sapi yang bisa dia tarik-tarik kemanapun. Kayak gitu. Maaf ya kalau kata-kata aku kasar ya. Aku jengkel banget. Entah kenapa akhir-akhir ini pembacaannya kayak gini terus ya. Kesel aja. Terbawa emosi aku jadinya ya. Nah, terus itu di sini dia bilang, "Tolong tetap aman sementara kita berpisah. Aku membutuhkan kamu." I don't know, membutuhkan kamu karena memang dia cinta atau memang karena dia butuh karena untuk memanfaatkan kamu karena dia menganggap adalah kamu kayak semacam jimat keberuntungan atau koin keberuntungan atau kucing keberuntungan atau apalah namanya. Ya. Tapi intinya di sini dia berharap kamu tidak berubah. Ya. Seperti itu. Ya, saat ini kamu dengan dia udah berpisah ya. Udah pisah. Entah memang udah total berpisah atau jeda. Tapi intinya ini udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, ya. Nah, di sini dia bilang, aku butuh kamu. Aku membutuhkanmu. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan. Apa yang ya harus aku berikan. Oke. Kayak ada rasa bersalah sih dari dia ya. Ada kayak rasa tersadar gitu ya. Selama ini tuh dia memanfaatkan kamu doang. Dia kayak ya ada situasi di mana dia selalu datang kepadamu hanya untuk memanfaatkan keberuntungan dia, kebaikan hatimu, ya memanfaatkan perhatian dan ketulusan kamu. Bahkan kalau aku lihat selama ini apa yang kamu harapkan terhadap dia tidak pernah kamu dapatkan. Kayak misalkan tentang komitmen atau perhatian, quality time atau apalah ya. Itu kayaknya nggak pernah kamu dapatkan dari dia. Jadi kayak nggak ada timbal balik ya dari dia. Kamu selalu tulus membantu dia, kamu selalu memberikan kebahagiaan untuk dia, tapi kamu tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang ingin kamu dapatkan dari dia. Sedangkan di sini kamu selalu memberikan apa yang dia inginkan.
Sehingga aku lihat di sini kayak oke, dia tersadar, dia tertampar, bahkan sampai detik ini pun, bahkan mungkin entah udah bertahun-tahun mungkin kalian ini kenal, kalian menjalin hubungan yang on off nggak jelas ini, dia kayak tersadar, oke, sampai detik ini pun dia hidupnya nggak stabil-stabil, naik turun dan sekarang turunnya ya. Sekarang benar-benar yang sesulit itu dan serumit itu hidupnya. Sehingga saat ini kayak oke, dia nggak bisa membuat kamu ada di sisi dia lagi, memang sikap kamu sudah tidak mau lagi ada di sisi dia, kemudian dia tidak ada kemampuan untuk menarik kamu lagi atau menarik perhatianmu lagi agar bisa datang ke sisi dia gitu ya. Dia nggak ada kemampuan sehingga ya udah mau nggak mau dia kayak cuman pasrah, dan dia berpikir bahwa kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang kamu harapkan dari dia gitu ya. Karena saat ini pun dia tidak mampu memberikan walaupun hanya sekedar eh, apa perhatian kayak gitu. Kayak jahat ya si orang ini. Oke, maaf ya. Aduh, aku kasar banget. Aduh. Hanya terbawa emosi, maaf. Jangan terpengaruh oleh emosiku. Greget aja. Oke. Kita lihat cerita selengkapnya. Judgment. Ada sikap menuduh di sini kalau aku rasa. Entah ini kayaknya kamu ya oke, ini entah kamu atau dia energinya tapi ada sikap menuduh ya yang terjadi di hubungan kalian. Oke, penuduhan ini nampaknya memang karena pihak ketiga. Oke. Dia pernah menghadirkan pihak ketiga. Di sini ada Three of Cups. Jadi mungkin selama ini ya entah kamu memang lihat secara gamblang atau enggak, dia ini ada pihak ketiga tapi kamu tahu bahwa dia selingkuh dari kamu atau menghadirkan pihak ketiga di antara kalian atau mungkin kamulah pihak ketiganya tapi kamu tidak mau dijadikan pihak ketiga. Sehingga di sini kamu menuduh dia suka selingkuh, orang yang tidak bisa dipercaya, tukang bohong, tidak pernah jujur dan tidak pernah terbuka. Dia merasa kayak ini tidak adil bagi dia kalau kamu selalu menuduh dia seperti itu. Ingat ya, kalau aku rasa memang dia orang yang egois ya. Nih ada ego di situ. Orang yang sangat egois. Kalau orang egois itu memang nggak suka disalahkan. Orang yang memang nggak bisa untuk dikatakan dia salah. Dia merasa walaupun tuduhan kita benar, dia merasa itu tidak adil bagi dia. Tuduhan itu tidak adil bagi dia kalau dia disalahkan, ya. Nah, di sini kamu menyalahkan dia, kamu menuduh dia bahwa dia selingkuh. Walaupun faktanya benar dia selingkuh, gitu ya. Tapi dia tidak mau kamu tuduh bahwa dia tukang selingkuh. Dia akan marah kalau kamu tuduh dia selingkuh. Oke, jadi kamu nuduh apa nih? Eh, suka gonta-ganti pasangan, anggaplah kayak gitulah ya. Ya tetap dia nggak mau. Kalau misalkan suka banget gonta-ganti pasangan, kayak gitu juga nggak mau. Dia maunya dianggap setia, gitu loh. Padahal faktanya nggak setia pada satu pasangan. Nah, inilah yang akhirnya juga apa ya, membuat hubungan kalian rusak, ya. Dia pengen, walaupun kamu tahu bahwa dia banyak pasangan kayak gitu ya, dia pengennya ngomong baik-baik loh sama kamu, nggak pakai menuduh gitu loh. Ya oke mungkin kamu orangnya emosian atau mungkin kamu memang udah emosi karena ya dia nggak bisa setia cuman sama kamu gitu. Ternyata ada yang lain atau mungkin kamu menjadi pihak ketiganya itu mungkin yang membuat kamu akhirnya emosi, kesal sama dia akhirnya menuduh. Ya, entah deh ini situasi yang tepat atau enggak atau ini tindakan yang benar atau enggak, tapi yang pasti kamu merasa ini tidak adil juga bagimu. Ya, kamu patah hati, sakit banget rasanya. Sehingga di sini kamu menuduh ya. So memang secara normal bagusnya sih diomongin ya. Kalau memang ini situasinya nggak benar gitu ya, dia suka gonta-ganti pasangan atau mengkhianati kamu atau menyakiti kamu. Tapi faktanya di sini ya, ya karena udah kadung kamu nuduh gitu, akhirnya dia sakit hati, dia nggak terima kalau kamu menuduh dia. Paham nggak sih maksud aku ya? Paham lah ya. Intinya
mau faktanya benar atau enggak dia selingkuh, dia nggak suka kalau dibilang selingkuh, dan dia nggak suka kalau dia nggak setia orangnya. Dia maunya bilangnya dia ini setia loh, walaupun kamu tahu bahwa dia suka gonta-ganti pasangan. Entah itu disebut selingkuh atau ya suka gonta-ganti pasangan aja kayak gitu ya. Oke, dia nggak suka dengan cara kamu menuduh dia. Dia maunya kita ngomong baik-baik, tapi dia nggak mau kalau dia dituduh ya gitu. Terus kayak mana tuh? Ya intinya kamu mau, dia maunya kamu ngikutin apa mau dia lah, gitulah. Simpelnya kayak gitu. Kalau dia bilang dia nggak selingkuh, ya udah kamu harus pikir bahwa dia nggak selingkuh, gitu loh. Karena dia egois memang orangnya, gitu ya, paham. Bahkan kalaupun misalkan ada orang yang ngomong bahwa dia jelek, dia tukang selingkuh, dia apa, kamu jangan dengerin, itu masalah orang lain gitu. Kamu nggak usah dengerin omongin itu. Kamu percaya aja sama aku, gitu ya. Ya, jadi eh, makanya kayak aku bilang tadi, kamu itu mau, dia itu maunya kamu itu kayak sapi yang ditusuk hidungnya, terus digeret kemana-mana, gitu. Atau jangan ditusuk deh, serem amat ya. Diikat itu loh, dikasih tali lehernya, tali sapi itu ya, terus digeret kemana-mana. Kamu harus ikut dia, kamu harus percaya dengan apa apa maunya dia dan maunya apa yang diomongin, gitu. Ya, maaf ya kalau aku agak kasar ngomongnya terus agak menggebu-gebu. Maaf. Ya, sorry I've got. Berarti gini, hubungan ini juga terjalinnya singkat-singkat gitu ya. Paling cuma beberapa hari, dia hadir di dekat kamu paling cuma beberapa hari, ada komunikasi juga cuma beberapa hari, tak tahu udah ngilang. Ngilangnya bisa berbulan-bulan lagi, bisa bahkan setahunan lagi gitu ya. Datang pergi sesuka hati dia, semau jidat dia gitu ya. Kalau aku lihat di sini, sebentar sebentar taunya pergi. Perginya itu pasti gara-gara orang ketiga lagi. Datang lagi orang ketiga. Nah, orang ketiganya itu pintar sekali, selalu bisa membujuk dia, merayu dia, sehingga orang ketiga itulah yang menyabotase hubungan kalian agar dia tidak dekat-dekat lagi dengan kamu. Kayak gitu ya. Ya jahat banget deh jadi orang ketiga. Jadi aku harap kamu jangan jadi orang ketiga ya. Kalau kamu dijadikan orang ketiga, tolak, jangan mau. Takutnya nanti kamu kena karma ya. Nah, di sini ya, memang dia menghadirkan pihak ketiga, akhirnya orang ketiga lah yang membuat rumor, gosip, akhirnya selalu mencoba menyabotase dan merusak hubungan kalian. Kemudian apa ini, Five of Cups. Tapi setelah dia mungkin gagal dengan hubungan dia dengan pihak ketiga dari kalian itu ya, atau pilihan dia lah ya, pilihan dia selain kamu, akhirnya dia ditinggal nih sama orang ketiga itu. Wah, patah hati dia, kecewa dia, sedih dia, ya merasa apa ya, ditinggalkan. Sedih lah ya, menyesal karena telah memilih sosok yang tidak tepat gitu ya. Entah mungkin dia juga akhirnya kena karma dibayar kontan, di situ juga dia dikhianati oleh pihak ketiganya atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dari kalian itu, atau gimana nggak tahu lah. Ya kita nggak usah cari-cari energi orang ketiga yang orang yang dia pilih kemarin-kemarin. Intinya dia merasa sedih dan merasa menyesal. Ya, akhirnya di sini balik lagi dia ke kamu, ya energinya balik lagi dia ke kamu, ya rekonsiliasi lagi, datang lagi ke kamu, seperti itu, karena dia tahu bahwa kamu akan selalu menerima dia gitu. Ketika dia datang ke kamu, ya dia seneng, dia merasa kayak banyak yang bisa dia explore dari menjalani hubungan dengan kamu, kayak banyak hal-hal baru gitu yang dia ketemui dari kenalnya dengan kamu atau dekatnya dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Kayak ada hal-hal yang nggak tahu, yang dia nggak tahu selama ini jadinya tahu gara-gara kamu. Entah mungkin ternyata ada bahasa-bahasa baru, ada apa yang pokoknya baru-baru lah dari kamu. Dia jadi ngerasa kayak menjalani hubungan dengan kamu itu kayak asik gitu ya, bahkan penuh petualangan. Cuman aku ngerasa dia ini kayak apa ya, dia kayak memberikan batasan dalam
koneksi kalian, dalam hubungan kalian, kayak gitu. Sehingga kalau aku lihat di sini kayak dia itu menahan sesuatu untuk apa ya, untuk memberikan atau menyatakan atau merekspresikan cinta dia sesungguhnya sama kamu. Sebenarnya dia senang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia membatasi. Ya, dia manipulatif. Dia seolah-olah kayak eh, ya biasa aja sama kamu, kayak nggak bucin sama kamu. Padahal sebenarnya dia bucin. Padahal sebenarnya dia cinta. Tapi ada situasi dia mah kayak membatasi gitu agar dia tuh nggak kelihatan bucin di depan kamu, agar dia tuh nggak kelihatan bahwa dia cinta sama kamu. Padahal sebenarnya kalau sama kamu dia seneng, dia merasa kayak penuh dengan banyak hal-hal baru, banyak pelajaran, banyak ngerasa kayak banyak petualangan yang dia dapatkan sama kamu. Karena ada situasi dia selalu menahan diri untuk mengekspresikan cinta dia, sehingga di sini aku lihat ada situasi dia tuh memang belum yakin atau ragu dengan kamu atau ragu dengan hubungan kalian. Karena sebenarnya jujur dia ini sebenarnya takut membuat komitmen dengan kamu. Entah kenapa, tapi memang dia takut untuk membuat komitmen dengan kamu. Dia merasa kayak tidak aman dengan kamu, sehingga membuat hubungan kalian akhirnya lemah dan goyah. Ya, entah karena apa. Oke, kita lihat karena apa. I don't know karena apa. Oke ya, dia ngerasa kayak bisa jadi mungkin kamu orang yang suka mengeksplor ya, pengen tahu segalanya tentang dia, sedangkan dia di sini punya masa kelam yang sangat wow-wow banget nih, banyak pihak ketiga ya, banyak pilihan, terus itu juga mungkin dia pernah one night stand, dia takut kalau kebobrokan dia sama ini ketahuan oleh kamu, dia jadi dipandang oleh kamu jelek gitu loh, ya ih punya kehidupan yang buruk ya gitu, punya apa riwayat seks yang jelek kayak gitu, dia takut punya cap seperti itu mungkin, sehingga di sini dia merasa tidak aman, mungkin dia punya banyak rahasia dan kamu suka ngorek-ngorek gitu loh masa lalu dia, jadi dia takut rahasia dia itu terbongkar sama kamu dan dia akan dipandang jelek oleh kamu, bisa jadi seperti itu intinya, karena dia merasa tidak aman sama kamu, akhirnya dia ragu gitu ya, ada rasa ketakutan dia dengan kamu, ada rasa khawatir dengan kamu, kayak kamu itu yang kamu itu orang yang dia takuti, kamu itu orang yang dia sukai tapi sekaligus kamu adalah orang yang dia takuti gitu, makanya di sini dia tidak merasa aman, dia suka bereksplor dengan kamu tapi dia juga takut dan merasa tidak aman dengan kamu kayak gitu ya, dia suka alam liar tapi dia takut akan singa, beruang, nah kayak gitu ya, diandaikannya seperti itu deh. Tapi bukan berarti aku nganggep kamu singa atau beruang ya, enggak, itu kayak diandaikan, dia dia suka kamu, tapi juga ada sisi kamu yang dia takuti, kayak kita kalau andaikan itu dia suka alam liar, tapi ada satu sisi, nah sisinya itu adalah kayak singa, beruang, kayak gitu ya, dia takut dari sisi kamu yang lain, itulah yang dia takuti, sehingga suka kamu, tapi ada sisi di dalam dirimu yang dia takuti, yaitu kamu suka mengkorek-korek masa lalu dia. Oke, jadi ya di sini sih kalau Eight of Sword Reverse tuh ada perilaku yang kasar. Oke, jadi mungkin bisa jadi dari sisi kamu, keingintahuan kamu ini menurut dia adalah sisi kasarmu. Kamu ingin selalu mengorek-ngorek masa lalu dia, padahal masa lalu dia itu kelam dan ingin dia tidak mau kamu ketahui. Sehingga dia merasa terancam. Ya, dia merasa nggak mau dilihat buruk lah sama kamu. Sehingga kalau aku lihat di sini ada kekhawatiran dari dia dan gimana ya, dia merasa nggak nyaman sama kamu, nggak merasa aman dengan kamu. Akhirnya di sini ada rasa kemurungan dari si dia, ih kenapa sih kamu itu ngorek-ngorek masa lalu aku itu udah tutup-tutupin loh dari kamu gitu, jangan korek-korek dong gitu ya. Akhirnya ada rasa kesedihan yang mendalam ya, karena kamu orang yang suka ingin tahu
Contohnya seperti itu aja. Kalau situasi pastinya ya kalian sendiri yang tahu ya. Contohnya seperti itu ya. Sehingga di sini dia pengen ngerasa nyaman. Akhirnya di sini dia meninggalkan kamu. Kayak gitu. Jadi ada sisi gelap dia yang pengen kamu tahu, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Tahu-tahu kamu tahu, gitu loh. Jadi gimana sih aku ngomongnya? Paham lah ya. Ada sisi gelap dia yang tidak ingin kamu ketahui, ya, yang tidak ingin dia kamu ketahui, tapi tahu-tahu kamu tahu bahwa sisi gelap dia itu ketahuan oleh kamu. Akhirnya di sini dia merasa kayak nggak nyaman, nggak aman sama kamu, kayak gitu. Padahal sisi gelap dia itu ingin dia tutupi agar hidup dia merasa tidak khawatir lagi, agar hidup dia itu bisa merasa nyaman, gitu loh. Ya, tapi malah kamu korek-korek, kayak gitu. Ya, example-nya kayak gitu. Kalau misalkan beda situasinya, ya kalian coba andaikan aja deh ya. Kalian situasikan aja, tapi intinya seperti itu ya. Aku ngambil ngambil contohnya seperti itu. Karena kan di sini yang dia tutup-tutupi adalah perasaan cinta dia sesungguhnya sama kamu dan masa kelam dia yang suka bergonta-ganti pasangan dan mungkin pernah melakukan one night stand. Oke. Okay? Oke, okay, oke, okay. Kayak gitulah ya ceritanya. Dia takut ada yang dia sembunyikan tapi terbongkar sama kamu. Sehingga dia merasa khawatir. Seperti itu ya. Oke, okay, satu kartu lagi. Oke, okay, Five of Swords. Kalau aku lihat, ada potensi dari dia untuk bernegosiasi lagi, memperbaiki hubungan dia dengan kamu atau menyelesaikan masalah di antara kalian. Atau bisa jadi bernegosiasi untuk udah sih kalau aku dulu punya salah maafin aja sih kayak gitu loh. Intinya negosiasi yang menguntungkan bagi dia. Namanya negosiasi ya, pasti ujung-ujungnya saling menguntungkan ya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Intinya ini kata poinnya adalah negosiasi. Tapi sayangnya di sini mungkin kamu tidak mau. Ada sikap keras kepala dari kamu di sini, ya. Gini, ada situasi di mana kamu kayak udah nggak yakin sama dia bahwa dia bisa berubah. Ada situasi kamu sudah tidak yakin bahwa dia akan berubah. Kenapa? Karena selama ini pun situasi yang pernah dia lakukan ini berulang polanya. Setiap dia punya salah, dia akan pergi. Setiap dia punya masalah, dia selalu tutup-tutupi dari kamu. Setiap kamu ungkit, dia pasti pergi. Setelah dia nanti sudah nggak tahan, dia datang lagi. Setelah dia datang, dia akan bernegosiasi dengan kamu seolah-olah kamu nggak usah ngungkit-ngungkit itu lagi deh. Kita saling melupakan masa lalu yang masa kelam itu deh, gitu ya. Tapi mungkin di sini kamu keras kepala. Kamu nggak mau. Akhirnya di sini ada situasi yang terus berulang dan kamu mungkin sudah capek. Mau kamu, oke, mungkin selama ini kamu iya-iyain aja, tapi selalu berulang. Akhirnya kali ini aku lihat kamu kayaknya sudah paham dengan dia yang tidak pernah berubah. Sehingga pasti nanti akan gini-gini lagi, gini-gini lagi. Setiap kamu memilih untuk percaya pada dia, kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia lagi, pasti situasinya akan berulang lagi. Sehingga kali ini ketika mungkin dia datang lagi, kamu mungkin mengambil keputusan untuk sudah cukup. Gitu ya. Karena ini Five of Swords. Sudah cukup, kamu tidak mau mengulang situasi yang sama. Dan apalagi di sini kamu tahu bahwa si dia ini itu orang yang tidak setia, orang yang tidak jujur, orang yang selalu melakukan pengkhianatan, orang yang selalu melakukan pembalasan, bahkan mungkin selalu merasa bersalah, selalu merasa menyesal, tapi tidak pernah berubah. Gitu ya. So, aku lihat di sini
kamu sudah mendapatkan semacam kayak peringatan bahaya ya, peringatan bahaya bahwa dia bukan orang yang baik dan hubungan ini memang hubungan yang tidak sehat. Aku rasa kamu sudah mendapatkan sinyal itu, sudah tahu lah ya bahwa eh, ini situasi atau pola memang sudah sering terulang. Jadi kamu sudah tahu bahwa hubungan ini sudah tidak sehat. Hubungan ini memang benar-benar tidak sehat. Dan keputusannya kalau aku lihat di sini kamu memilih untuk ya udah kayak udah deh nggak usah saling menghakimi. Kayaknya kamu apa ya memilih untuk yaitu tidak mau mengulang situasi yang sama. Oke, aku akan lihat coba deh apa yang akan kamu lakukan ya dalam hubungan ini. Kalau misalkan dia datang lagi dengan pola yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Aku lihat di sini. Oke, kamu akan memantau dia lagi. Oh, karena kamu masih punya perasaan ya sama dia. Dan ini ada hubungannya dengan anak. Entah ini kamu yang punya anak atau dia yang punya anak. Oh, gitu. Oke, jadi gini. Kamu kayak ingin melihat ke depannya apa yang akan dia lakukan. Jadi mungkin kamu akan welcome. Ketika dia datang, kamu mungkin akan welcome untuk mengetahui kelanjutannya. Benarkah dia akan berubah atau enggak? Karena di sini kamu sebenarnya masih punya perasaan sama dia dan ini ada hubungannya dengan anak. Mungkin ini anak dari kalian berdua atau dia punya anak atau kamu yang punya anak. Ya, ini ada hubungannya dengan anak nih pokoknya. Ya, terus itu akan kamu pengen tahu segera, nggak mau lama-lama, nggak mau menunda-nunda lagi kebenarannya sebenarnya seperti apa, kenapa dia selalu meninggalkan kamu, kayak kamu itu masih belum yakin loh, atau mungkin kamu sudah yakin bahwa dia selingkuh atau dia punya pihak lain, tapi kamu pengen tahu siapa pihak lain ini, kamu pengen tahu mukanya yang mana, mungkin kayak gitu ya. Intinya di sini kamu pengen tahu kebenarannya seperti itu, makanya di sini kamu welcome lagi gitu ya. Tapi apakah kamu welcome ini kamu akan menerima dia atau welcome karena cuma pengen tahu aja? Kita lihat ya. Gimana ya? Kamu ternyata masih sayang sama dia, Ge. Kamu masih cinta. Jadi kayak masih ada ketidakrelaan hati dari kamu untuk berpisah dengan dia. Oke, aku harap sih kamu tidak tidak bertindak bodoh sih, ya. Aduh, gimana ya? Karena di sini kamu memang masih punya perasaan ternyata sama dia. Jadi mungkin kamu akan tetap welcome, menerima dia. Oke. Mau berapa kartu nih? Nggak tahu aku kayaknya punya perasaan, ayo lagi dong kayak gitu ya. Padahal ini sudah aduh 40 nih, sudah mau 40 menit nih. Oke. Ini kartu terakhir open mind ya. Open mind, tolong jangan dibodoh-bodohi lagi. Tolong silahkan kalau memang kamu mau open mind. Maksudnya gini, silahkan kalau kamu mau welcome ke dia. Kamu memang masih ada perasaan ke dia. Mungkin ini juga ada pengaruh anak, entah dia punya anak atau kamu punya anak. Mungkin kalau dia yang punya anak, dia akan mungkin kayak mengiming-imingkan untuk biar kamu kasihan, aku ini punya anak loh, anakku itu harus dihidupi, makanya aku fokus dulu ke anak. Ya, dia kayak memutarbalikan cerita atau memang sebenarnya iya, sebenarnya memang iya dia harus memfokuskan ke anak. Intinya di sini dia menggunakan anak atau mungkin di antara kalian ada anak lah ya. Nah, kamu pengen tahu kebenarannya. Kalau memang kamu merasa bahwa dia selingkuh, kamu pengen tahu kebenarannya. Selingkuhnya dengan siapa, orangnya mana, dia ini siapanya dia. Maksudnya entah teman kerja atau teman circle, kamu pengen tahu lebih jelas. Dan sejujurnya memang masih ada passion sama kamu, masih ada ketertarikan ya, kamu masih ada ketertarikan ke dia. Tapi di sini pesannya adalah udah stop ya, nggak aku buka lagi kartunya. Ini adalah pesannya ada open mind. Bukalah pola pikirmu, ya. Mau berapa kali lagi kamu akan mengulang situasi yang sama? Capek nggak?
Say, ini sudah berapa tahun kamu menjalani hubungan dengan dia. Kalau kamu terus-terusan mengulang situasi yang sama, kamu selalu menerima dia, tapi padahal kamu di sini sudah tahu bahwa dia akan terus mengulang situasi yang sama. Coba buka pola pikirmu, ya. Jangan membuang waktu-waktumu dengan sia-sia, ya. Jangan takut bahwa kamu tidak akan memiliki pasangan, ya. Kalau di Islam tuh ya, hmm, kalau di Islam tuh ya, nanti di akhirat, kalau misalkan kamu mendapatkan surga, kalau kamu, kalau di Islam tuh bakal masuk surga kok. Tapi mungkin memang harus masuk neraka dulu untuk membayar eh, kesalahan kita ya. Tapi ingat, di surga itu bisa kita mendapatkan apa yang sesuai dengan maunya kita. Jadi udahlah ya, nggak usah terlalu bucin. Cinta ya udah cinta, cukup cinta, tapi sudah cukup. Kalau aku lihat ini sudah bertahun-tahun kamu dibohongi, kamu dipermainkan sama dia. Jangan buang-buang waktumu cuman untuk masalah cinta. Aku kesel banget dari pembacaan awal sampai sekarang ya. Aku terbawa emosi, maaf ya kalau aku menggebu-gebu. Tapi sudah cukup ya sayang. Ya, sudah cukup. Open mind, open mind. Buka 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 pikiran kamu. Sudah cukup kamu disakiti. Sudah cukup kamu dipermainkan. Oke, aku rasa cukup ya. Aku nggak tahu lagi harus mempengaruhi kamu kayak mana. Ya, keputusannya aku kasih ke kamu aja deh ya. Kalau kamu misalkan memang nggak mau, aku maunya memberikan kesempatan dia lagi, nggak apa-apa. Aku mengulang situasi yang sama atau pola yang sama. Oke, silakan. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Ya, ini mungkin memang itulah kebahagiaan darimu. Aku tidak akan membatasi kebahagiaanmu. Silahkan ya. Aku nggak akan melarang kamu jika kamu mau tetap memilih dia. Nggak apa-apa. Sungguh aku nggak apa-apa. Karena dalam pembacaan aku nggak mau memaksakan viewers aku untuk mengikuti apa mauku, karena aku bukan Tuhan ya sayang, aku bukan Tuhan. Jadi silahkan untuk keputusannya nggak apa-apa kalau kamu misalkan mau menerima dia atau kamu mau menolak dia, nggak apa-apa banget. Aku cuma membacakan kartu yang terbuka aja ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Terus alfabetnya ada C, W, U, K, S, M, O, G, P, J, A, I, Y, F, N, B, Z, Q, D, H. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.